Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan umatnya, jangan jadikan dunia ambisi. Terdapat sejumlah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahaya menjadikan dunia dan segala gemerlapnya sebagai puncak ambisi. Di antaranya sebagai berikut: perbandingan antara dunia dan akhirat bisa diukur dengan seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam air laut. Lihatlah seberapa banyak air yang ia dapatkan di jari tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Al-Mustawrid. Pada satu saat Utsman bin Affan bercerita, suatu saat di tengah hari aku melihat Zaid bin Sabit keluar dari istana Marwan. Dalam hati saya bertanya-tanya, ada apakah ia gerangan pada saat seperti ini? Aku yakin pasti ada sesuatu yang penting ia bawa. Utsman mendekati Zaid dan langsung bertanya, ada apa gerangan wahai Zaid? Zaid menjawab, aku membawa sesuatu yang aku dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bertanya lagi, apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepadamu? Zaid menjawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjadikan dunia sebagai ujung akhir ambisinya, Allah akan pisahkan ia dengan yang diinginkannya. Lalu Allah akan menjadikan kefakiran membayang di pelupuk kedua matanya. Padahal Allah sudah pasti akan memberikan dunia kepada setiap manusia sesuai dengan yang telah ia tetapkan. Tapi siapa yang menjadikan akhirat sebagai ujung akhir ambisinya, maka Allah akan mengumpulkan dan mencukupi segala kebutuhannya di dunia. Lebih dari itu, Allah akan membuat hatinya menjadi kaya. Dunia akan selalu mendatanginya, meskipun ia enggan untuk menerimanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Utsman bin Affan. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan, siapa yang menjadikan ambisinya semata-mata untuk meraih akhirat, Allah akan mencukupi kebutuhan darinya. Tapi siapa yang ambisi meraih dunianya bermacam-macam, Allah tidak akan pernah peduli dengan yang ia inginkan. Ia justru akan menemui kehancuran sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud. Sementara itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak cucu Adam, kalian mencurahkan segala ibadah hanya karena ingin ridhoku, pasti akan aku penuhi hatimu dengan kekayaan. Aku juga akan tutup kefakiranmu, jika tidak demikian aku akan penuhi hatimu dengan segala kesibukan. Aku juga tidak akan menutupi kefakiranmu. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadis-hadis di atas memberikan beberapa pesan. Pertama, dunia itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan akhirat. Katakanlah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu nilainya kecil. Nilai akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Surat An-Nisa ayat 77. Kedua, janganlah menjadikan dunia sebagai ambisi final, karena dunia sejatinya hanyalah tempat persinggahan sementara. Terminal akhir adalah akhirat. Carilah nilai akhirat yang telah Allah sebarkan dalam kehidupanmu, tapi jangan lupakan dunia. Berbuat baiklah di dunia sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Surah Al-Qasas ayat 77. Ketiga, orang yang menjadikan akhirat sebagai ambisinya akan Allah Subhanahu wa taala cukupi segala kebutuhan hidupnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan bahwa seandainya ia enggan menerima, harta itu akan tetap datang mengelilinginya. Kenapa enggan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang beriman itu sudah cukup kaya hatinya.